warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catra Alsafa Kalbinaviu, NPM 152001037, Prodi Ilmu Komunikasi kelas B. Saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Urgensi dan Relevansi Pancasila sebagai Ideologi Nasional. Daftar isi: 1. Abstrak, 2. Pendahuluan, 3. Pembahasan. Pembahasan terdiri dari A. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. B. Pengertian ideologi terbuka. C. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. D. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. E. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. E. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. 4. Kesimpulan. Abstrak, Pancasila ideologi terbuka berarti Pancasila dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman dan lingkungannya, bersifat demokratis dalam membuka diri masuknya budaya luar, dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar yang akan diinkorporasi untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Juga memuat dimensi-dimensi secara menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformasi, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksud bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, senantiasa membantu menyesuaikan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisikan wawasan secara konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual masyarakat. Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki dimensi, yaitu dimensi idealis, dimensi normatif, dan dimensi realistis. Pendahuluan. Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lainnya di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Selain sebagai sumber motivasi, ideologi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Ideologi akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif dalam arti mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Oleh karena itu, tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis, terbuka, antisipatif, yang mampu mengadaptasi dirinya dengan perkembangan zaman. Pembahasan. A. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar-dasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan atas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan
satu program sosial politik. Dalam pengertian tersebut, kita menangkap beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. B. Pengertian ideologi terbuka. Ciri khas ideologi terbuka ialah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksa dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakatnya sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik dari semua rakyat dan masyarakat, dapat menemukan dirinya di dalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Nilai-nilai dasar menurut pandangan negara modern, bahwa negara modern hidup dari nilai-nilai dan sikap-sikap dasarnya. C. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. 1. Pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan dibubarkan negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. 2. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. 3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk, kemajuan ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor-faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. D. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran-peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal format, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menuju belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu diperlukan norma-norma penuntut yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. 2. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransinya, berkeyakinan hak-hak asasi manusia dan semangat persatuan. E. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka. Pancasila sebagai ideologi yang bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksud bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasan secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat. Dalam ideologi terbuka,
terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasari yang bersifat tetap dan tidak berubah sehingga tidak langsung bersifat operasional. Oleh karena itu, setiap kali harus eksplitasi dilakukan dengan menghadapkan pada berbagai masalah yang selalu silih berganti melalui refleksi dan rasional sehingga terungkap makna operasionalnya. Dengan demikian, penjabaran ideologi dilaksanakan dengan interpretasi yang kritis dan rasional. 4. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. 2. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku dikarenakan cenderung meredupkan perkembangan dirinya. 3. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau. 4. Tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan atau nasional. Kesimpulan. 1. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup namun bersifat reformasi, dinamis dan terbuka. 2. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. 3. Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealistis, dimensi normatif, dimensi realistis. 4. Gerakan reformasi memiliki syarat-syarat, yaitu adanya suatu penyimpangan suatu cita-cita yang jelas atau landasan ideologis tertentu, yaitu Pancasila. Reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar sebagai kerangka acuan reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.